أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Alhamdulillah, kita masih berada di pembahasan Ahkamul Janaiz wa Bid'ah, dan terakhir kita bahas tentang bagaimana syariat mengajarkan kita membawa jenazah dari rumahnya ke tempat sholat dan ke pemakaman. Baik, ada tinggal beberapa poin yang belum saya sampaikan, yaitu wal qiyamu laha mansuhun, berdiri ketika ada jenazah yang lewat itu hukumnya telah dihapus. Demikian juga kalau membawa jenazah ke pemakaman, maka kita nggak boleh duduk sampai jenazahnya itu ditaruh atau dimakamkan. Alhamdulillah, dulu sebelum ini hukumnya dihapus, kalau ada jenazah lewat, kita diperintahkan untuk berdiri. Baik, al-qiyam, ya, wal qiyamu laha mansuhun, berdiri untuk menghormati jenazah yang lewat itu sudah dihapus. Hadisnya, ikhwan fillah, yang pertama hadisnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia berkata, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil jenazah. Dulu Rasulullah kalau ada jenazah lewat, beliau berdiri. Ya. Fakunna, maka kita pun ikut berdiri. Jenazah lewat, Rasulullah berdiri. Summa jalasa fa jalasna. Setelah itu hukumnya dihapus. Kemudian kalau ada jenazah lewat, maka Rasulullah tidak berdiri, Rasulullah duduk, dan setelah itu para sahabat juga tidak berdiri lagi. Alhamdulillah, itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, alhamdulillah, adalah berkenaan dengan jenazah sebelum diletakkan, kita nggak boleh duduk. Itu awal-awal. Tapi kemudian dihapus. Qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'al janaiz hatta tuba. Rasulullah enggak berdiri, saya ulangi, enggak duduk sampai jenazahnya ditaruh. Ya. Wa qama an-nasu ma'hu. Orang-orang juga pada enggak duduk, pada berdiri semua. Summa qa'ada ba'da dzalika. Setelah itu Rasulullah duduk, ya. Jadi kalau jenazahnya belum dikuburkan, jenazahnya sudah sampai di pemakaman, antum mau duduk boleh. Ya, kenapa? Karena Rasulullah dulu memang pernah berdiri, habis itu Rasulullah duduk. Wa amarahum bil qu'ud, kemudian Rasulullah memerintahkan para sahabat yang lainnya juga untuk duduk. Jadi enggak ada perintahnya kita berdiri sampai dikuburkan. Nah, poin yang kedua, alhamdulillah, wa yustahabbu liman hamalaha ayyatawadda. Barang siapa yang ikut menggotong jenazah, membawa jenazah, maka disunahkan untuk berwudu. Sehabis memandikan disunahkan mandi, sehabis menggotong jenazah disunahkan untuk berwudu. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghassala maitan falyaghtasil." Barang siapa yang memandikan jenazah, hendaklah dia mandi. Wa man hamalahu falyatawadda. Barang siapa yang mengantarkan, membawa jenazah, hendaklah dia berwudu. Nah, ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah ngangkat jenazah, Pak?
Nah, ya. Berat apa biasa aja, Pak? Berat. Ya, kalau yang angkat banyak ya insya Allah nggak berat. Ya. Dan jangan seperti yang di sinetron. Berat banget ini, dosanya banyak kayaknya. Ya. Jadi jangan hubungkan orang yang meninggal dengan orang. Dia bisa jadi ikhwan, ya. Kalau yang angkat banyak, ya jadi ringan. Ya kalau yang angkat ya orang-orang kurus, ya cuma 4 orang ya mungkin berasa. Karena beda Pak, bawa orang yang hidup sama orang yang meninggal itu beda. Kalau masih hidup tuh biasanya karena dia bisa ngimbangin, maka biasanya dia lebih ringan. Tapi kalau orang yang sudah meninggal, ya dia nggak bisa ngimbangin, makanya biasanya berat. Baik, habis itu kita akan bahas tentang sholat jenazah. Baik, nanti kita praktekkan ya. Cuman ini masih panjang catatannya. Ya, kita belajar ilmunya dulu. Yang pertama, wassalatu 'alal mayyitil muslim fardu kifayah. Menyolatkan jenazah seorang muslim itu hukumnya fardu kifayah. Masih ingat Pak hukum fardu kifayah? Apabila sebagian kaum muslimin sudah menjalankan, maka yang lain gugur kewajibannya. Ya, itu fardu kifayah. Beda sama fardu ain. Kalau fardu ain semuanya harus. Tapi kalau fardu kifayah, kalau yang lain sudah melakukan, yang lainnya gugur kewajibannya. Sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisnya Zaid bin Khalid al-Juhani, anna rajulan min ashabin Nabi, ada seorang meninggal dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuwfiya yauma Khaibar, meninggal pada waktu perang Khaibar. Fadzakaru dzalika li Rasulillah, kemudian ya disebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, ini ada saudara kita meninggal. Kata Rasulullah, sallu ala sahibikum, kalian salatkan sahabat kalian. Ya. Fatahayyarat wujuhun nas bidzalika. Para sahabat bingung Pak dan berubah warna mukanya. Biasanya Rasul kalau diajak nyolatin jenazah pasti mau. Ini kok tumben-tumbenan Rasulullah nggak mau. Dan Rasulullah mengatakan, sallu ala sahibikum, kalian salatkan saudara kalian itu. Rasulullah nggak mau nyolatin. Faqal, Nabi kemudian berkata, apa alasannya? Inna sahibakum ghulla fi sabilillah. Ini temanmu yang meninggal ini, dia itu hulul di jalan Allah. Apa itu hulul? Ngambil harta rampasan perang sebelum dibagikan. Ya. Korupsi itu juga termasuk hulul. Ngutil itu juga termasuk hulul. Ya. Maka Rasulullah nggak mau nyolatkan. Para sahabat bingung. Nah, dari mana ini Rasulullah tahu? Ya tentunya dari wahyu. Fafatasna mata'ahu, maka benar kita cari, kita periksa barang-barangnya. Fawajadna kharazan min kharazil yahud. Benar, ternyata di antara banyak barangnya ada apa? Ada permata dari permata Yahudi, dari orang-orang Khaibar, Yahudi Khaibar, ya, yang ternyata apa? Ya, sebenarnya nggak mahal banget, Pak. Kenapa? La yusawi dirhamain, hanya 2 dirham. Permata yang harganya hanya 2 dirham. Tapi Rasulullah nggak mau nyolatin. Makanya sebenarnya jadi pelajaran juga. Ya. Para koruptor itu kalau meninggal harusnya nggak usah disolatin, Pak. Ya. Walaupun alhamdulillah, ya, ini maksudnya apa? Adalah bagi pemimpin kaumnya, bagi ustadznya, bagi kiainya, nggak usah nyolatin. Ya. Ketahuan dia nih, ya, suka nyuri, suka korupsi, ya, jangan disolatin. 2 dirham saja Rasulullah nggak mau nyolatkan. Ya. Jadi ketika itu para sahabat biasa menyolatkan para sahabatnya. Nah. Wa yustasna min dzalika syakhsan, dan dikecualikan dari orang yang diperintahkan untuk disolatkan adalah 2 orang. Fala tajibu shalah alaihima, enggak wajib menyolatkan 2 orang ini. Ya. Jadi secara umum manusia itu fardu kifayahnya disolatkan.
Tapi ada dua orang yang dia itu nggak perlu disolatkan. Tapi kalau mau disolatkan boleh. Siapa dua orang yang nggak perlu disolatkan? Yang pertama, at-tiflul lati lam yablugh. Kalau ada anak yang meninggal belum balik. Ada anak meninggal belum balik, itu nggak wajib disolatkan. Jadi kalau nggak disolatkan, nggak apa-apa. Anak TK meninggal, nggak disolatkan, nggak apa-apa. Ya. Terus yang afdal mana, yang disolatkan atau yang enggak? Ya, yang afdal tentunya disolatkan. Tapi kalau nggak disolatkan, boleh. Kenapa? Di anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lam yusalli, tidak disebutkan Rasulullah menyolatkan anaknya yang bernama Ibrahim ketika wafat. Rasulullah punya anak laki-laki namanya Ibrahim. Maka Ibrahim ibnu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal anaknya Nabi Muhammad yang bernama Ibrahim. Ya. Wa huwa bnu 18 syahran. Ini anak Ibrahim ini umurnya 18 bulan. Berapa tahun, Pak? 1 tahun setengah. Belum balik. Ya. Falam yusalli alaihi, maka Rasulullah tidak menyolatkan jenazah anaknya. Menunjukkan ya, enggak wajib nyolatin anak kecil. Yang kedua adalah syahid. Orang yang meninggal dalam keadaan syahid enggak wajib disolatin. Orang yang mati syahid itu enggak disolatin enggak apa-apa. Di anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyolatkan syuhada Uhud, menyolatkan syuhada orang yang mati syahid pada waktu perang Uhud, nanti enggak nyolatin. Ya, nah, baik. Walakin zalika la yanfi masru'iyatus shalah. Tapi bukan berarti enggak disyariatkan disolatkan. Mau disolatkan boleh. Tapi biduni wujud, tapi tidak wajib. Ya. Yang pertama ikhwan fillah, ya, karena memang tidak diperintahkan sama Nabi. Ya. Dan kalau mau disolatkan boleh, nanti disebutkan ada beberapa riwayat orang yang mati syahid itu disolatkan juga. Baik. Tapi dikatakanlah, waktu sura'us sholat, dan dianjurkan sholat, kalau ada yang meninggal, satu aktif dulu. Anak kecil, jadi kalau anak kecil meninggal, boleh disolatkan, walau kana siqatan, walaupun keguguran. Jadi gini Pak, biasanya ada orang hamil, ya, kemudian ternyata bayinya meninggal dunia di dalam perut, ya. Atau 6 bulan dia keguguran, maka keluar dari rahim ibunya, ya, mungkin hanya potongan-potongan tangan, potongan badan, potongan kepala, ya. Nah, maka bagaimana hukumnya? Ya, hukumnya adalah tetap diperintahkan untuk disolatkan. Ya, nah, wa huwa alladhi yasqutu min batni ummihi qabla tamamihi, yaitu janin yang dia keguguran sebelum sempurna di perut ibunya. Ya. Tetap yusolli alaihi, tetap disolatkan. Ya. Tapi ada tambahannya. Wa yud'a li walidayhi, didoakan kedua orang tuanya. Bil maghfirah wa rahmah. Makanya nanti kita praktek nyolatin anak kecil. Ya. Itu apa doanya? Ada doanya, Pak. Ya, enggak sama dengan doanya orang yang sudah besar. Doanya apa? Nanti ya. Apa intinya ya Alhamdulillah? Di antaranya doanya adalah memintakan ampun kepada kedua orang tuanya. Karena anaknya memang enggak berdosa, Pak. Ngapain kita mintakan ampun kepada anaknya? Nah. Saya Alhamdulillah ini hadisnya. Hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Utiya Rasulullah bisabiyin min sibyanil Ansar. Rasulullah pernah ya, didatangkan seorang jenazah anak kecil dari anak kecil Ansar. Ya. Benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menyolatkannya. Imam Nawawi mengatakan ajma'a man yu'tadu bihi min ulama'il muslimin. Sepakat kaum muslimin, kata Imam Nawawi, ala annahu man mata, barang siapa yang meninggal min atfalil muslimin, ya, dari anak kaum muslimin, ya, fa huwa min ahlil jannah. Insyaallah dia dari kalangan ahli jannah.
Jadi kalau ada anak kecil nih Pak meninggal, kemana dia nanti di akhirat? Di surga atau di neraka? Insya Allah sepakat kaum muslimin dia akan masuk surga. Ya. Nah, tapi di sini konfirmah ada hukum yang harus diketahui. Wa zahir an-nasiqata, zahirnya kalau yang meninggal ketika keguguran, ya, catatannya apabila qad nufikhat fihi ruh, kalau sudah ditiupkan ruh. Saya nanya Pak, janin kapan ditiupkan ruh di rahim ibunya? Berapa? 4 bulan. 4 bulan apa 3 bulan? Baik, Rasulullah SAW bersabda gini ya Pak, inna khalqa ahadikum, sesungguhnya penciptaanmu, ya, yujma'u fi batni ummihi, dikumpulkan di perut ibumu, arba'ina yauman, 40 hari dalam keadaan nutfah. Summa yakunu 'alaqatan misla dzalika, kemudian 40 hari lagi dalam keadaan 'alaqah, segumpal darah. Summa yakunu mudghah, 40 hari lagi dalam keadaan bentuknya ya daging. Baru setelah itu yub'atsu ilaihi malakan, Allah kirimkan malaikat. Berarti 40. Berapa hari Pak? 120 hari. Berapa bulan? Ya, 4 bulan. Karena 1 bulan itu 30 hari. Jadi 120 dibagi 30, 4 bulan. Jadi kalau 4 bulan itu sudah ada ruhnya, meninggal, disolatkan. Diperlakukan seperti orang yang meninggal sudah dewasa juga. Dikafani, ya, dimandikan dan dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Tapi kalau meninggalnya janin tersebut kegugurannya sebelum 4 bulan, maka itu tidak dihitung janin yang masih atau yang sudah hidup. Jadi kalau ada janin meninggal 3 bulan, nggak perlu disolatkan. Ya, nggak perlu disolatkan karena dia belum ada ruhnya. Kapan ada ruhnya? 4 bulan. Ya, biasanya ada yang keguguran itu rawan itu di usia 2 bulan. 2 bulan, 3 bulan. Itu rawan. Nah, banyak meninggal di situ keguguran. Nah, kalau di situ nggak usah disolatkan, nggak usah dimandikan, nggak usah dikafani, ya. Mohon maaf, walaupun mungkin sudah bentuknya tangan, tulang, ya. Kalau mau dibuang begitu saja boleh. Tapi kalau mau dikuburkan, ya sah. Nah, ada yang membuat syarat, ya, kalau dia keluarnya dalam keadaan menangis atau teriak atau ada suaranya. Tapi wallahu alam, kita condong kepada pendapat yang pertama tadi, selama dia sudah 4 bulan maka itu berarti sudah berbentuk makhluk bernyawa, maka ya tetap disolatkan, tetap dikafani, ya, dan kalau dia bapaknya orang kaya dia tetap dapat warisan. Nah, wallahu alam. Lagi kurang sehat nih Pak, ya, ada kelayangan. Patok lagi. Baik. Yang selanjutnya, as-syahid. Orang yang meninggal syahid juga nggak perlu disolatkan, tapi disolatkan boleh. Anna rajulan minal a'rab ja'a ila nabi. Ada seorang yang datang kepada Nabi, ya, Arab, ya, dia beriman, masuk Islam dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya pernah saya sampaikan kepada antum. Kemudian dia ikut berjihad, falabisu qalilan, enggak lama kemudian dia ikut perang, fa'utiya bihin nabi, ternyata dia dalam keadaan syahid. Ya, ternyata apa? Ya, terkena panah dan meninggal dunia. Apa yang dilakukan Nabi? Ya, dikafani dengan jubahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tsumma qaddamahu fa shalla alaihi, dan disalatkan sama Nabi. Jadi enggak semua yang mati syahid itu enggak disalatkan. Sebagian mati syahid itu ada yang disolatkan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya orang Arab ini. Hadisnya Shaddad ibnul Han. Ya, meninggal syahid tetap disolatkan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga paman Nabi Pak yang meninggal pada waktu perang Uhud. Siapa Pak? Hamzah.
Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara yauma Uhud. Rasulullah memerintahkan pada waktu perang Uhud, ya, di Hamzah itu dibungkus dengan kain, ya, dengan baju, cuma salat alaihi, kemudian disalatkan, fakhabbaro, dan ditakbirkan sama Nabi, takbirnya itu sampai 9 kali. Padahal biasanya berapa, Pak? Orang nyolatin berapa takbir? Normalnya 4. Ini Rasulullah sampai 9 takbir. Nanti disebutkan, Pak, ya, ternyata Nabi juga pernah nyolatin orang 7 kali takbir. Kalau nggak salah 5 kali takbir. Ya, yang umum padahal kita dengar 4 takbir. Nanti disebutkan apa yang dibaca oleh Nabi atau apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, setelah dikain kafanin, ya, maksudnya dibungkus jasadnya Hamzah, ya, yang meninggal dalam keadaan apa, Pak? Ya, dadanya terbelah, ya, hatinya diambil, ya. Nah, bahkan sebagian kaum muslimin itu dicincang sama orang Quraisy, ya, karena mereka balas dendam. Pada waktu perang Badar kalah, perang Uhud mereka menang, mereka memutilasi sebagian kaum muslim. Ya, maka apa? Cuma utiya bil qatla yusufuna, kemudian disalatkan, para sahabat bikin shaf, ya, kemudian mereka menyolatkan siapa? Hamzah. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam marra bi Hamzah. Nabi pernah melewati Hamzah. Waqad musila, sudah dalam keadaan terpotong, terbelah dadanya. Walam yusalli ala ahadin minasyuhada ghairahu. Rasulullah enggak menyolatkan jenazah syuhada Uhud kecuali Hamzah, ya. Jadi yang lain enggak disolatkan, tapi Hamzah itu disolatkan. Dan lanjut hadisnya Uqbah bin Amir, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja yawman fa shalla ala ahli Uhud. Rasulullah pernah, Pak, setelah 8 tahun berlalu perang Uhud, ya, Rasulullah datang ke pemakaman Uhud. Ngapain? Nyolatin jenazah orang yang, ya, meninggal di Uhud. Sudah 8 tahun berlalu. Nah, alal mayyit ba'da, ya, 8 sinin, setelah berlalu 8 tahun. Kali muwaddi, ketika itu Rasulullah nyolatinnya seperti orang yang mau pamitan kepada orang yang hidup, kepada orang yang meninggal. Pamitan kepada para sahabat yang masih hidup, kepada orang yang meninggal yang ada di gunung Uhud atau yang berada di kaki gunung Uhud, ya, para syuhada Uhud. Balik lagi ke Madinah, ya, cuman sarafan dan mimbar, naik ke mimbar. Fahamidallahu wa asna alaihi. Kemudian Rasulullah bertahmid kepada Allah, memuji Allah. Kemudian Nabi berkata, inni faradtun alaikum. Saya kayaknya akan mendahului kalian. Ya, wa anna syahidun alaikum, saya menjadi saksi buat kalian. Wa inna mau'idakum, ya, al-haud, tempat pertemuan kita nanti adalah di haud. Haud apa, Pak? Telaga. Ya, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di akhirat nanti, Pak, ya, Rasulullah itu punya telaga. Ya, dan semua nabi punya telaga. Dan nabi yang paling banyak telaganya didatangi oleh umatnya adalah Rasulullah. Telaga ini, ya, putihnya lebih putih dari susu. Rasanya lebih manis dari madu. Barang siapa yang meminumnya tidak akan kehausan selamanya. Jumlah gelasnya sebanyak gelas-gelas sebanyak bintang-bintang di langit. Ya. Nabi mengatakan, ya, mau'idatum al-haud, ya, tempat pertemuan kalian adalah di haud. Wa inni wallahi, dan demi Allah, saya melihat telaga saya itu al-an, sekarang. Ya. Wa inna aradahu kama baina ailah ila Juhfah. Panjangnya, lebarnya, ya, itu seperti jarak antara Ailah dan Juhfah. Wa ini utitu mafatihahu zainil ard. Ini perpisahan Rasulullah dengan para sahabatnya sebelum meninggal. Ya. Dan saya diberikan kunci-kunci kunci-kunci pembendaraan bumi. Ya. Mafatihal ard, wa ini wallahi, demi Allah, saya itu enggak takut kalian berbuat syirik ba'di, setelah meninggal saya.
Walakin akhafu alaikum, tapi yang saya takutkan kalian itu akan terfitnah dengan dunia. Wa antatanafasu, kalian saling berlomba untuk mendapatkan dunia. Wa taqattatalu, dan kalian saling bunuh untuk mendapatkan dunia. Fatahliku, kalian akan binasa sebagaimana binasanya halaka man kana qablakum. Jadi fitnahnya umat ini Pak, dunia Pak. Ya. Bergelimang harta, ya. Duitnya banyak. Itu fitnahnya zaman kita. Fitnahnya umat Nabi Muhammad. Ya. Saling bunuh. Dan sering kita dengar juga, ya, kakak beradik berantem. Karena apa? Warisan. Bahkan ada seorang anak yang tega memenjarakan ibunya gara-gara warisan. Ya. Yang ditakutkan adalah umat ini adalah ya fitnah dunia. Ya. Dan kata Uqbah bin Amir, "Fakanan akhir nazratin," itu adalah pertemuan saya terakhir dengan Rasulullah. Karena habis itu Rasulullah meninggal dunia. Nah, alhamdulillah. Jadi hukumnya apa? Menyolatkan jenazah orang yang mati syahid, ya, itu tidak wajib, tapi kalau mau disolatkan boleh. Ya, wala syakka anna shalah alaihim afdal, tidak diragukan menyolatkan jenazah syahid itu lebih afdal. Kayak di Palestina misalkan, ya, kalau misalkan nggak bisa disolatkan, ya udah langsung kuburin aja, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa dimandikan, ya dimandikan, dikafani, disolatkan. Ya, tapi kan di sana air juga susah, Pak. Kain kafan juga, ya mungkin susah. Maka apa? Ya udah langsung dikuburkan. Ya nggak disolatkan itu tidak masalah. Nah, kenapa disolatkan lebih afdal? Karena di situ ada doa, di situ ada ibadah. Nah, yang ketiga yang boleh disolatkan dan memang diperintahkan untuk disolatkan, man qutila fi haddin min hududillah. Barang siapa yang meninggal karena melakukan dosa dan di antara dosa itu hukumannya dia meninggal, Pak. Contohnya gini, Pak. Ada orang melakukan dosa besar dan dosa besarnya harus dipancung atau dibunuh, Pak, atau dirajam. Maka orang yang telah melakukan dosa ini kemudian dihukum mati, tetap diperintahkan untuk disolatkan. Ini contohnya, Pak. Ana mra'atan min Juhainah, ada seorang perempuan dari suku Juhainah, ya. Atat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hiya qubla minal zina. Dalam keadaan hamil, perutnya besar karena zina. Faqalat, kemudian perempuan ini berkata, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, asabtu haddan, saya telah melakukan dosa yang harus saya itu dihukum." Ya. Fa'aqimhu alayya, tolong ya Rasul, tegakkan hukuman itu kepada saya. Ya. Dan dosa zina itu ada dua, Pak. Kalau yang muhsan sama yang ghairu muhsan. Kalau yang muhsan itu yang pernah menikah atau sudah menikah, dia berzina, maka hukumannya adalah hukuman ajam sampai meninggal. Kalau yang ghairu muhsan, yang berzina sebelum nikah, ya, maka hukumannya adalah didera, dicambuk 100 kali, ya, kemudian diasingkan ke negeri lain selama 1 tahun. Nah, perempuan ini pernah menikah, kemudian berzina, kemudian datang kepada Rasulullah karena dia sadar, ya Rasulullah, saya telah melakukan dosa besar ya Rasul, ya, tolong tegakkan hukuman had kepada saya. Fada'a Nabi sallallahu alaihi wasallam waliha. Kemudian keluarganya dipanggil sama Nabi. Kata Rasulullah, ahsin ilaiha, ya, kalian baik-baikin perempuan ini. Ya, dia sedang hamil, nanti kalau sudah hamil selesai melahirkan, dia harus menghadapi hukuman had dirajam. Ya. Fa'idza wada'at fa'tini biha, kalau sudah lahiran bawa ke sini. Fa'ala, setelah lahiran bawa lagi ke hadapan Rasul. Dalam sebuah riwayat disuruh balik lagi untuk menyusui anaknya sampai 2 tahun. Ya. Nah, setelah selesai, ya, kemudian apa? Fa'amara bihan Nabi,
Datang lagi kemudian apa? Dilangsungkanlah hukuman itu. Fasaqat 'alaiha thiyabaha, diikat bajunya kencang-kencang ya kepada perempuan itu. Ya, kenapa? Karena ketika nanti dirajam jangan sampai kebuka auratnya. Ya. Summa azhara biha farujimat. Benar. Akhirnya dia dirajam dengan cara dilemparin batu, dan batunya nggak boleh yang kecil dan nggak boleh yang besar, yang sedang-sedang. Alasannya apa, Pak? Kalau kecil nanti meninggalnya lama. Kalau yang gede ya kecepatan matinya. Ya, makanya yang sedang. Ya. Kenapa orang yang berzina muhsan itu dirajam dengan batu sampai meninggal? Ya. Karena itu hukuman buat badannya, mohon maaf, yang telah menikmati zinanya. Karena orang berzina itu yang merasakan lezatnya itu kan badannya semua. Sebagai gantinya dihukum dengan cara dilempar batu ya seluruh tubuhnya sampai meninggal. Biar badannya merasakan sakit juga karena hukuman tersebut. Ya. Setelah meninggal, ya, perempuan ini pun dikafani, dimandikan, dikafani, dan disolatkan. Kemudian Umar bin Khattab bertanya, "Tusalli 'alaiha ya Nabi Allah wa qad zanat ya Rasul?" Kenapa kamu menyolatkan perempuan yang telah berzina? Ya, ini kan sudah zina, kenapa disolatkan? Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Laqad tabat taubatan, perempuan ini walaupun telah berzina tapi dia telah bertaubat dengan taubat yang la tusimat baina sab'ina min ahli Madinah. Seandainya taubatnya dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, lawasi'adhum, niscaya akan mencukupi mereka. Wahal wajabta wahal wajabat taubatan afdal, mana ada orang yang taubatnya lebih afdal daripada dirinya. Kenapa? Karena rela menyerahkan badannya dan ruhnya untuk apa? Baik, alhamdulillah, kita lanjutkan. Termasuk di sini alhamdulillah adalah orang yang enggak perlu disolatkan oleh pemimpin kaum, oleh ustadznya, oleh tokoh masyarakatnya, adalah siapa? Ya, tadi orang yang bunuh diri, ya. Termasuk adalah siapa, Ikhwan? Orang yang banyak hutangnya dan ketahuan ya dia nggak pernah bayar hutang. Dan ini tipe-tipe seperti ini banyak apa? Pernah lihat nggak? Ya, kalau pas datang aja, ya baik banget ya. Ya. Pak pinjam uangnya dulu dong. Kalau nggak dikasih, ya dia biasanya nyindir tuh di grup. Ya. Ngapain punya uang banyak tapi kalau nggak mau minjemin orang lain? Ya, terserah orang kan mau pinjemin atau enggak kan, ya, tapi dia juga nyindir. Nah, ya. Bahkan ikhwan orang seperti ini kalau dipinjemin kemudian ditagih, ya itu galaknya luar biasa. Galakan mana? Yang nagih apa yang ditagih? Ya. Galakan yang ditagih. Dan kemarin di mana? Di Cikarang apa Karawang? Masya Allah. Ya. Dia yang ditagih, dia yang marah. Dia datangin orang yang nagih dia hancurin rumah orang yang nagih dia, ya. Rumahnya dari asbes ditonjok-tonjokin sampai pada pecah jendelanya katanya, subhanallah. Ya. Nah, orang seperti ini kalau meninggal, Pak, ya, pemimpin kaum gak usah ngelatih. Dan kasih tahu ke masyarakat nih, orang seperti ini akhlaknya buruk. Ya kalau meninggal orang seperti ini saya nggak mau nyolatin. Buat pelajaran buat yang lain. Bagi warga yang lain, ikhwan mau nyolatin silakan. Karena itu satu kirot. Ya pikirannya satu kirot aja. Nggak usah mikirin ini orang nggak baik. Ya pikirannya pahalanya satu kirot aja. Ya, nah bahkan ikhwan fillah di beberapa hadis ikhwan, ya nanti disebutkan Rasulullah itu benar-benar nggak mau nyolatin orang yang punya hutang sepeser pun. Nah kalau dia punya hutang ya banyak ikhwan ya nggak mau nyolatin.
Makanya kalau bisa seumuran kita itu jangan punya hutang. Ya. Kenapa? Hutang itu dibawa mati. Orang ya kalau ninggalin hartanya nggak dibawa mati, tapi kalau ninggalin hutangnya dibawa mati. Kenapa? Karena dia akan mempertanggungjawabkan kepada manusia ya di akhirat nanti. Ini orang Al-Madani ini dari muka-mukanya nggak pada punya utang Pak ya. Insya Allah. Ya, doakanlah nggak punya utang ya. Tidak ada hidup seindah nggak punya utang Pak. Ya. Makan enak ya, tidur nyenyak. Kalau kita punya utang itu Masya Allah ya. Mau pergi aja cari jalan yang sepi ya. Biar nggak ketemu orang yang ya kita utangin segitunya Pak ya. Hina di malam hari ya kepikiran banyak hutang ya, siang hari kepikiran ya ketemu orangnya ya. Dan tipe seperti ini alhamdulillah adalah tipe-tipe orang yang biasanya memang nggak keinginan untuk bayar hutang. Ketahuilah orang yang nyusahin orang lain dia akan disusahin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tipe orang yang pinjam kemudian dia nggak mau bayar hutang, ya atau bayar hutangnya males, ya, sampai kapanpun dia cari rezekinya susah, Pak. Cari rezekinya susah. Dan saya lihat beberapa kali seperti itu. Contoh nih Pak, yang satu, seorang guru, dia angsur laptop, ya. Laptopnya belum dibayar satu kali pun, sudah 1 tahun. Tapi laptopnya dijual, Pak. Coba, ya, itu seperti jual barang yang bukan miliknya, kan? Ya. Kemudian apa? Duitnya dia makan, subhanallah. Ya. Ya, karena orang seperti ini, nyusahin orang, dia disusahin juga. Akhirnya apa? Di tempat kerjanya dia dipecat, akhirnya, mohon maaf ya, dia ngojek, ya, dan hidupnya susah. Kenapa? Karena memang nggak ada keinginan untuk bayar hutang. Bahkan barang yang dia kredit pun belum dibayar, dia sudah jual. Susah hidupnya. Ya. Itu satu lagi juga saya lihat, orangnya sama persis. Ya. Masya Allah, ya, jadi kontraktor, tidak kontrakan sini, kontrakan sana. Ya. Ya. Hidupnya susah. Kenapa? Karena dia nyusahin orang lain. Ya, ini Fadilah meninggal juga sama Pak. Orang itu yang nggak perlu disolatkan oleh imamnya. Ya. Nabi mengatakan sallu ala sahibikum, silakan kalian salatkan. Inna sahibakum hala fi sabilillah. Saudaramu ini ya telah bunuh di jalan Allah. Dalam riwayat yang lain tadi Pak, korupsi. Makanya koruptor itu kalau meninggal sebenarnya nggak usah disolatin sama ustaz. Ya. Nah. Cuman ustaznya juga aneh. Mau dibayar mahal juga. Ya. Ustaz nyolatin ya. Nah, aduh saya nggak bisa. Nah. Dari Ustaz gampang. Nah. Mau berapa sih? Nah, ya. Yaudah deh nggak apa-apa. Nah. Akhirnya alhamdulillah ya sampai nyolatin aja harus sogok menyogok. Ya. Baik. Ini hadisnya Pak. Salamah bin Aqwa, beliau berkata, sahabat Salamah bin Aqwa beliau berkata, "Karena julusan indah Nabi, kita sedang duduk bersama Nabi. Utiya bi jenazah, tiba-tiba ada jenazah. Faqalu, mereka berkata, ya Rasulullah, salatkan dong." Kata Nabi, "Hal alaihi dainun, punya hutang enggak?" Qalu, "Ya Rasul, kita punya hutang." Ya. Fahal taraka syai'an, apakah dia meninggalkan sesuatu? Ya. Tidak ya Rasulullah, maka Rasulullah menyolatkan. Ya, idza utiya bi janazatin ukhra, besoknya didatangkan jenazah yang lain. Rasulullah nanya lagi, ya, dia punya hutang enggak? Ya, na'am ya Rasul, dia punya hutang. Punya peninggalan yang buat bayar hutang enggak? Ya, iya ya Rasulullah, salah sadarir, dia punya uang 3 dinar bisa buat bayar hutangnya. Ya, Rasulullah alaiha. Kemudian Rasulullah menyolatkan. Nah, yang ketiga ini Pak, ya, summa utiya bi salasatin, jenazah yang ketiga. Ya, dimintakan disolatkan. Rasulullah nanya, hal taraka syai'an, apakah dia meninggalkan sesuatu? Iya ya Rasulullah, dia meninggalkan hutang. 3 dinar. Ya. Ada yang buat bayar enggak? Enggak ada ya Rasulullah. Kata Nabi, ya udah kalian silakan solatkan, saya enggak mau nyolatin. Ya.
Akhirnya apa? Ya, akhirnya ada seorang sahabat yang enggak tega, namanya Abu Qatadah. Ya Rasulullah, ya, tolong dong sholatin dia. Biar hutangnya saya yang nanggung. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ya, benar kamu yang nanggung? Iya ya Rasulullah. Ya, maka ikhwanillah, ya, besoknya, ya, Abu Qatadah ditanya sama Rasulullah. Abu Qatadah sudah dibayarin hutangnya belum? Ya Rasul, baru meninggal kemarin, ya, kok dibayarin? Sering saya sampaikan kepada antum, ya, kalau masalah utang kalau bisa jangan sampai dikuburkan masih punya utang. Kalau bisa pas dikuburin nggak punya utang. Jangan ngomong, udahlah kuburannya juga masih apa Pak? Masih basah dari meninggal kemarin. Ya kuburan zaman sekarang apalagi bulan Desember ini emang ada yang kering Pak. Basah semua musim hujan. Ya, nah ini apa ya Alhamdulillah, ya. Besoknya ditanya lagi sama Rasulullah, Abu Qatadah udah belum, gini. Sampai akhirnya Abu Qatadah mengatakan, udah ya Rasulullah, sudah saya bayarin. Kata Rasulullah, alhamdulillah, segala puji kepada Allah, sekarang kulitnya sudah dingin. Tapi kemarin belum dibayarin utangnya, dia tersiksa di alam kuburnya. Ya, yang punya utang pulang dari sini, ya, motornya jual, ya, mobilnya jual, ya, mending, ya, nggak punya utang, ya, walaupun nggak punya motor atau mobil. Jadi punya motor dan mobil, tapi punya utang. Ini saya sampaikan Pak, kalau sudah 40-50 jangan punya utang, benar, jangan punya utang. Ya, ya. Kemarin saya ketemu teman ikhwan di Toyota, karyawan Toyota, ya, banyak karyawan Toyota itu yang gaya hidupnya nggak beres. Apa? Ya, gajinya kecil, ya UMR di atas dikit, ya, tapi gaya hidupnya nggak mau kalah dengan teman-teman yang lain. Beli rumah harus yang elit, beli motor harus yang bagus, yang lagi tren, ya, bahkan suka jalan-jalan kemana-mana, hanya sekedar ingin dilihat orang, wah pulang enak ya, jalan-jalan, duitnya banyak. Ya. Apakah setiap orang yang jalan-jalan itu duitnya banyak Pak? Ya. Belum tentu. Ya, banyak utang iya mungkin. Alhamdulillah, ngapain kita capek-capek cuman hanya sekedar dilihat oleh orang lain, itu kita duitnya banyak. Ini kalau meninggal alhamdulillah, ya, itu imamnya harus tanya punya utang nggak? Cuman sampai hari ini belum pernah Pak ada orang mau nyolatin ditanya, pernah nggak? Mau takbir, ya, ini orang punya utang nggak ya? Nggak pernah kan? Enggak. Karena mungkin kita nggak tegel. Pada hakikatnya Rasulullah nanya Pak, sebelumnya dikuburkan, punya hutang nggak ini? Ya, harus ditanya ini Pak. Ya, kalau bisa, ini miris banget. Banyak keluarga yang, ya, belum dibayar hutangnya tapi sudah diributkan warisannya. Padahal kan kalau orang meninggal itu satu, ya, dibayarin dulu hutangnya. Yang kedua, duitnya buat ngurusin jenazahnya. Yang ketiga, kalau ada sisa baru jadi warisan. Kita enggak, kadang-kadang udah ribut warisan padahal dia hutangnya masih banyak. Bahkan ada anak yang tega, udahlah, utang dia, bukan urusan saya, urusan bapak. Saya mah, ya, dapat warisannya saja. Oh, jangan sampai Pak, ya, kasihan orang tua yang sudah cari nafkah, ternyata ketika dia punya utang, anaknya nggak mau dengar. Ya. Saya ada bude, dia itu punya utang waktu meninggal. Itu adik-adiknya sering banget mimpi Pak, sering banget mimpi. Ya. Ini kenapa ya kakak saya kok sering saya mimpiin, ya? Apa hutangnya banyak? Bisa jadi Pak. Ya, ya. Saya pernah sampaikan kepada antum, bapak saya meninggal kemarin punya hutang. Ya. Wah, ntar aja lah, ya. Kita kan sering ngomong gitu Pak, ntar aja lah, baru meninggal. Ya. Besoknya alhamdulillah siang-siang, ya, seperti saya dibangunkan oleh sesuatu, kaget dalam keadaan bangun, kemudian saya disadarkan, ya Allah, ya. Saya tanya sama ibu, Bu, bapak punya utang nggak? Punya. Nah, ya udah langsung bayarin. Setelah itu alhamdulillah lega. Ya, jangan sampai sebelum dikuburkan, ya, belum lunas utang. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.